Nah teman-teman, adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai pentingnya Al-Quran sebagai pilar akad bisnis syariah. Adapun menurut sumber hukum ulama, Al-Quran adalah sumber utama hukum dan pedoman muamalah atau transaksi bisnis dalam Islam. Adapun yang kedua yaitu menurut prinsip syariah. Akad bisnis syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Adapun yang ketiga yaitu internalisasi nilai, yaitu memahami ayat-ayat terkait akad membantu mahasiswa menginternalisasikan nilai keadilan dan keberkahan dalam bisnis. Nah, adapun landasan komitmen dalam Quran surah Al-Maidah ayat pertama yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, patuhilah janji-janji itu. Nah, ayat ini merupakan perintah tegas bagi setiap muslim untuk menepati akad dan kontrak yang telah disepakati. Ini adalah dasar utama kewajiban menjaga kepercayaan dan profesionalisme dalam bisnis syariah. Menjaga kontrak adalah cerminan dari keimanan dan integritas seseorang dalam melakukan bisnis. Nah, teman-teman, adapun dalam prinsip kerelaan dan keadilan dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batilah illa an taquna tijaratuhum antara bihum minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Tolak ukur kerelaan, menegakkan prinsip kerelaan atau at-tardihin dan kejujuran sebagai syarat sahnya jual beli akad. Adapun larangan batil yang melarang segala bentuk transaksi yang merugikan, zalim atau tidak adil, seperti penipuan atau pemaksaan. Adapun batasan halal dan haram dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahlallahu bainahum wa haramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba diharamkan. Ayat ini menjadi dasar fundamental larangan keras terhadap riba atau tambahan tanpa imbalan dalam sebuah bentuk transaksi keuangan. Jual beli dihalalkan. Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit memperbolehkan akad al-ba'ilu atau jual beli sebagai jalan mencari rezeki yang sah. Nah, teman-teman, adapun amanah dan keadilan dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addilu amanati illa ahliha wa iza baqmatuhum bainahum nasi an taqumu bil adl, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Nah, teman-teman, adapun keseimbangan dunia dan akhirat, Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas bisnis tidak boleh menyodorkan kewajiban spiritual. Ayat ini secara spesifik menyoroti prioritas Islam. Nah, adapun yang pertama, perintah bergegas dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 9-10 yang berbunyi
Wa iza taraddi sholati min yaumil jum'ati fasyahu ila zikrillah, yang artinya apabila dikumandangkan panggilan untuk sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah kamu kepada mengingat Allah. Yang kedua, tinggalkan bisnis syariah. Wa zurriyatuhul bait, dan tinggalkan jual beli. Setelah ibadah selesai, barulah bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah atau berbisnis. Kaitannya dengan akad bisnis syariah menunjukkan bahwa etika bisnis terkait dalam waktu dan kewajiban. Agama menjamin keberkahan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, teman-teman, adapun prinsip-prinsip inti akad bisnis syariah, yang pertama yaitu kerelaan dan kesepakatan. Dasar akad adalah suka sama suka antor dirin tanpa paksaan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua yaitu kejujuran dan transparansi. Semua informasi harus disampaikan secara terbuka untuk menghindari gharar atau ketidakjelasan. Yang ketiga yaitu larangan riba. Akad harus bebas dari bunga atau unsur tambahan yang dilarang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang keempat yaitu keadilan dan amanah. Penunaian hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil dan penuh tanggung jawab dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Adapun yang kelima yaitu keseimbangan spiritual. Bisnis tidak boleh melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Jum'ah ayat 9 sampai. Nah, teman-teman, adapun aplikasi ayat dalam berbagai jenis akad. Ayat-ayat Al-Quran memberikan kerangka kerja untuk berbagai skema akad dalam keuangan syariah. Adapun akad al-ba'ilu atau jual beli, yaitu pertukaran barang dan jasa untuk harga yang disepakati. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua yaitu ijarah atau sewa, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu kewajiban menepati janji. Yang ketiga yaitu qarda, yaitu pinjaman kebaikan, yaitu pinjaman tanpa imbalan tanpa riba. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu larangan riba. Adapun yang keempat yaitu mudarabah atau arsyirkah, kerjasama atau bagi hasil risiko berdasarkan modal dan keahlian dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58, yaitu prinsip keadilan dan amanah. Nah, adapun kesimpulan Al-Quran sebagai landasan etis akad bisnis syariah. Yang pertama yaitu pedoman lengkap. Al-Quran memberikan pedoman lengkap dan prinsip etis yang komprehensif dalam setiap akad bisnis. Yang kedua yaitu memperkuat integritas. Memahami dan mengamalkan ayat terkait akad memperkuat integritas dan keberkahan dalam praktik bisnis. Yang ketiga yaitu tanggung jawab mahasiswa. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam praktik akad bisnis syariah secara benar dan bertanggung jawab.